Nah, kalau menurut Alkitab sendiri, apa sih itu minyak urapan? Oke, silakan. karena dia masih makan. Masih makan aku Pak, nanti lah. Minyak urapan, jadi gini ya, minyak urapan kan digunakan untuk pengurapan. Pengurapan dalam konteks Alkitab itu diberikan kepada 3 jabatan sebenarnya. Imam, raja, dan nabi. Jadi imam itu diurapi, raja diurapi, kemudian nabi juga diurapi. Sekarang bagaimana dengan minyak urapan dikaitkan dengan kesembuhan? Sebenarnya bukan minyak urapan untuk kesembuhan, bukan. Ada itu di Yakobus, kalau ada orang sakit oleskanlah minyak katanya kan. Tapi itu bukan minyak urapan, artinya kita bisa mendoakan orang lain mengambil wadah minyak. Apakah itu minyak zaitun, apakah itu minyak kayu putih, kita doakan dan kita oleskan pada orang itu. Jika Tuhan berkemurahan, maka mujizat terjadi. Tapi bukan minyaknya yang menyembuhkan. Jadi jangan mengkultuskan minyak, tetapi kamu harus mengenal kuasa di dalam nama Yesus yang memakai sarana minyak itu. Di situ, masa minyak untuk mengurapi? Itu bukan. Jadi minyak urapan itu untuk kepentingan ibadah sebenarnya. Jadi kalau yang di Yakobus itu minyak yang memiliki khasiat untuk kesehatan. Itu bisa, contoh ada orang sakit, kita ambil. Saya pernah doakan, saya ambil air putih, saya doakan air putih, Tuhan berkati supaya kuasamu bekerja. Dia sembuh juga, ya nggak masalah. Tapi saya juga pernah doakan orang dengan cara yang sama, mati juga. Jadi bukan caranya, tapi bagaimana kamu mengenal Kristus yang diberitakan dan yang di dalam namanya itu ada mujizat. Ya, jangan mengkultuskan minyak ya, jangan. Tetapi kita hanya menyembah Yesus Kristus Raja kita, Allah Bapa di surga sebagai Bapa kita yang agung dan perkasa. Haleluya. Nah, begitu. Bisa dimengerti? Ya, mengerti Kak. Terima kasih. Saya mau bertanya lagi nih, baru dibisikin sama teman saya nih. Bisa Kakak? Ya tergantung host, boleh. Jadi kan boleh. tadi kan nggak masalah tentang cara pengobatannya. Yang penting kita percaya bahwa yang mengobati kita itu kan Tuhan Yesus sendiri ya kan. Yang jadi pertanyaan, Jangan dipelintir. Ada juga orang mendapat kesembuhan tetapi memakai ayat-ayat Alkitab tapi prakteknya perdukunan. Saya pernah ketemu. Ini Alkitab, ayo berdoalah kau katanya, tapi nggak dibacakan doanya. Mulutnya komat kami, tapi ada Alkitab di depannya. Aku pernah ketemu. Hati-hati. itu iya Kak, itu yang itu okultisme, itu namanya iblis menyamar menjadi malaikat terang. Waspada. Di Korintus dikatakan iblis dapat menyamar menjadi malaikat terang. Situ ya. Iya, soalnya Jadi di sini ada yang kenapa di situ? ya ada yang katanya bisa menyembuhkan orang. Terus dia menggunakan Alkitab, tapi kayak berdoa sama leluhur-leluhur gitu. Oh iya, itu namanya sinkretisme. Jadi mencampur adukan Alkitab sebagai tameng untuk membodohi dan menyesatkan orang. Saya pernah tegur orang, dia seorang majelis gereja. Dia kalau doain orang didoakan dengan nama Yesus, kemudian didoakan dengan ilmu jampi-jampinya. Ku bilang lah, kamu itu bukan majelis, tapi dipanjangkan majelisnya. Apa itu? Manusia jelmaan iblis. Akhirnya saya mau dipukul, nggak apa-apalah. Aku bilang, kalau kata-kata saya itu menyakiti hati Anda, mohon maaf. Tapi kebenaran yang saya sampaikan tidak akan saya cabut. Betul. Itu. Jadi saya minta maaf jika kata-kata itu menyakiti hatimu. Ya. Tetapi kebenaran yang kusampaikan bahwa kamu bukan majelis gereja, tapi kamu manusia jelmaan iblis yang bercokol di gereja. Kamu tidak akan selamat, kamu binasa. Wow. Betul.
Bagaimana mungkin kamu menghamba kepada dua Tuhan? Nah itu. Gitu. Ya, oke gitu ya Chen ya. Jadi mengikuti Yesus itu tidak ada seperti lagu. Jadikan aku yang kedua, yang lain boleh yang pertama. Gak boleh. Kalau Yesus itu, jadikan Yesus yang pertama, selama-lamanya yang pertama. Karena dia yang terbaik, tidak ada yang lebih baik. Oh, kumpulkan persembahan. Iya. Gitu ya Chan ya. Jadi semoga membantu ya. Tuhan berkati ya. Ya, makasih Kak. Ya, Selamat sama-sama. sore. Ini Kak, kenapa Yesus selalu meng-highlight anak manusia? Aku adalah anak manusia dan meng-highlight dia keturunan Daud. Sebenarnya apa pentingnya gitu Kak? Dari kecil saya mendengar itu terus tapi saya nggak paham kenapa gitu. Apa? Anak manusia? Iya, anak Dia menyebut dirinya sebagai anak manusia dan dari keturunan Daud. Karena itu terkait- Mesias itu dari sana. Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan itu adalah anak Abraham, anak Ishak, anak Yakub, dari Yehuda, anak Daud. Makanya silsilah Yesus itu disebut sebagai anak Adam, anak Abraham, anak Daud. Yesus berkata dalam Wahyu 22 ayat 16, "Akulah bintang timur yang gilang gemilang, tunas Daud." Ya, karena Mesias itu dijanjikan dari Daud. Kenapa Yesus selalu menekankan bahwa dia adalah anak manusia? Karena memang dia manusia. Jadi kita Kristen pun harus mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia. Dan dia merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan, hanya saja dia tidak berdosa. Tetapi dia juga adalah Allah. Makanya di dalam diri Kristus sebagai sang sabda Allah yang menjadi manusia, dia punya dua kodrat. Dia adalah firman Allah, maka hakikatnya adalah Allah. Dan dia adalah anak manusia, menjadi manusia dan hakikatnya adalah manusia. Jadi kenapa Tuhan Yesus selalu menekankan anak manusia, dirinya sebagai anak manusia? Itu untuk memberi penegasan bahwa dia memang manusia. Firman hidup, kata 1 Yohanes 1 ayat 1. Tapi kenapa juga dia selalu mengatakan dia anak Daud? Karena dia adalah anak manusia dari keturunan Daud. Dari Yehuda. Bunda Maria itu orang Yehuda. Yusuf orang Yehuda. Maka dia menggenapi firman Tuhan bahwa Mesias yang akan datang yang dijanjikan itu dari Yehuda. Dari Abraham, Ishak, Yakub, dari Yakub ada Yehuda, dari Yehuda Daud, Yehuda, maka Yesus. Lagi pula, Yesus itu adalah tipologinya Daud. Yesus itu adalah Hamoshiach. Dia adalah nabi, adalah raja, dan adalah imam. Dia itu adalah nabi menurut tipologi Musa. Musa itu pembebas dari perbudakan Mesir, maka Yesus pembebas dari dosa. Daud itu adalah raja, maka Yesus adalah raja. Kemudian Yesus adalah dalam Israel yang menjadi imam itu dari Lewi, maka Yesus juga adalah imam dari jalur Melkisedek. Jadi Yesus adalah imam dari jalur Melkisedek, dia adalah raja dari keturunan Daud, dan dia adalah nabi dari tipologinya Musa. Bapa itu adalah Allah yang tidak menghakimi, tetapi raja itu menghakimi. Jadi Allah itu adalah bapa dari raja, dan raja itulah yang menghakimi. Bapa itu tidak menghakimi. Jadi Kristus nanti yang akan menyatakan penghakimannya. Itu ya. Baik Kak, terima kasih. Ya.